Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semester 9, satu seperti pada yang sampaikan. Tapi pun selamat datang di pertemuan yang ke-8, pertemuan terakhir untuk mata kuliah desain kurikulum SD untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dari mahasiswa, Bapak akan sedikit antarkan tentang materi yang kita bahas hari ini, yaitu bagaimana merancang kegiatan pembelajaran. Karena merancang kegiatan pembelajaran, apa tujuannya? Tujuannya adalah bagaimana kita mau menjelaskan jenis-jenis pengalaman belajar yang terapkan di sekolah, kemudian pemilihan pengalaman belajar dan prinsip pengalaman perancangan pembelajaran, meningkatkan atau mengkaitkan metode mengajar dengan pengalaman belajar, memilih metode yang tepat di dalam proses pembelajaran, dan pengalaman belajar yang berikutnya adalah menjelaskan prosedur umum tentang kegiatan pembelajaran. Proses atau pengalaman belajar itu antara interaksi antara siswa dengan lingkungan eksternal secara aktif sehingga terjadi proses pembelajaran yang pada diri siswa. Kemudian yang kedua, aktivitas pembelajaran dikembangkan guru untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Jenis pengalaman belajar, dalam jenis pengalaman belajar ini kita kembangkan keterampilan perolehan informasi, membangun sikap sosial, dan membangun atau mengembangkan minat anak. Prinsip-prinsip dalam pengalaman belajar itu yang perlu kita berikan adalah memberikan keleluasan pada siswa untuk mempraktekkan tingkah laku dalam rumusan capaian pembelajaran. Kemudian memberikan kepuasan kepada siswa dalam menguasai capaian pembelajaran, kemudian memungkinkan adanya keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Banyak pengalaman belajar yang dapat digunakan untuk menguasai daripada capaian belajar. Kemudian berikutnya, pengalaman belajar yang sama dapat dimunculkan dari berbagai hasil belajar. Bagaimana prinsip merancang pembelajaran? Yang pertama, mengaktifkan siswa. Kemudian, kesesuaian antara guru dan siswa, memberikan kepuasan kepada siswa. Pengalaman belajar yang sama menimbulkan hasil belajar yang berbeda, kemudian variasi di dalam pengalaman belajar. Bagaimana prosedur atau metode mengajar dan prosedur pembelajaran? Metode mengajar suatu cara yang dilakukan guru untuk menciptakan hubungan antara guru, kegiatan mengajar, dan siswa belajar dengan aktif dan kreatif menyenangkan. Kemudian bagaimana prosedurnya di dalam proses pembelajaran? Prosedurnya bisa menggunakan metode pembelajaran ceramah dengan penjelasan materi melalui penjelasan, kemudian tanya jawab, penyajian materi pembelajaran melalui pertanyaan sehingga terjadi komunikasi antara guru dan murid dua arah. Kemudian ada diskusi ada tukar pendapat untuk memecahkan permasalahan yang diberikan. Kemudian presentasi yaitu tugas atau PR tugas untuk disediakan untuk guru untuk memperoleh pengalaman belajar yang nyata. Kemudian bagaimana metode pengajaran, prosedur pembelajarannya itu, kriterianya pemilihan metode pengajaran itu dari materi atau isi, kemudian tujuan yang ingin dicapai apa, kemudian kebutuhan siswa, waktu yang dan kemampuan guru. Nah, selanjutnya bagaimana metode pengajar yang prosedur dalam proses pembelajaran? Prosedur umumnya belajar itu adalah pertama mempelajari kurikulum yang disiapkan, maka kegiatan awalnya adalah menarik minat anak agar terkonsentrasi kepada proses dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Kemudian kegiatan inti
kita memfasilitasi siswa untuk menguasai materi yang kita ajarkan oleh guru. Yang terakhir adalah menyimpulkan dari materi yang telah diajarkan. Nah demikian adik sekalian, mahasiswa semester 9, materi yang dapat kita sampaikan sebagai pengantar forum diskusi. Silakan berdiskusi aktif dari awal sampai akhir. Kemudian jangan lupa tak ingatkan absen yang si layar hendaknya disampai 100%. Selamat berdiskusi, mudah-mudahan sukses. Selamat untuk mengikuti UAS pada semester ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.